Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Ita Rosita dengan NPM 181302301, Anissa Hanun dengan NPM 18530230001, Marcella Dwi Rianti dengan NPM 19130230009, Vive Arianti dengan NPM 19130230011, Khofifa Galda dengan NPM 19130230043 dan Lutfia Azahra Sania Ahmad dengan NPM 19530230005 yang akan menjelaskan mengenai teori ikatan valensi 1. Baiklah, saya Khofifa Galda dengan NPM 19130230043 akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yakni teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi adalah teori mekanika kuantum pertama tentang ikatan yang dikembangkan. Bahasa-bahasa yang diperkenalkan yang mencakup konsep seperti pasangan spin, tumpang tindih orbital, ikatan sigma dan ikatan pi, dan hibridisasi. Konsep-konsep tersebut banyak digunakan di seluruh kimia, terutama dalam deskripsi sifat dan reaksi senyawa organik. Nah, di sini kami menjelaskan dan merangkum topik-topik penting dari teori ikatan valensi yang akrab dari kimia pengantar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai molekul diatomik homonuklir. Dalam teori ikatan valensi, dianggap bahwa suatu ikatan terbentuk ketika elektron dalam orbital suatu atom memasangkan spinnya dengan elektron dalam orbital atom pada atom lain. Untuk memahami mengapa pasangan ini mengarah pada ikatan, kita harus memeriksa fungsi gelombang untuk dua elektron yang membentuk ikatan. Nah, kita mulai dengan mempertimbangkan ikatan kimia yang paling sederhana, yaitu ikatan dalam molekul hidrogen atau H2. Fungsi gelombang spasial untuk elektron pada masing-masing dua atom H yang berpisah jauh ialah di sini psi sama dengan C H hidrogen 1s ini orbital 1s. Kemudian di sini A yang dilambangkan dengan A, R1 jari-jari, kemudian ada C hidrogen 1sb, maksudnya orbital atom hidrogen yang B, kemudian R2 jari-jari. Nah, jika elektron 1 pada atom A atau hidrogen A dan elektron 2 pada atom hidrogen yang B. Nah, dalam materi ini kita menggunakan Ci untuk menyatakan orbital atom. Jadi untuk mempermudah kita akan menulis fungsi gelombang sebagai psi sama dengan A1B2. Nah, ketika atom-atom berdekatan, kita tidak mungkin mengetahui apakah elektron 1 itu apakah yang ada di atom hidrogen A itu elektron 1 atau elektron 2. Nah, jadi deskripsi yang sama validnya psi sama dengan A2B1, di mana elektron 2 itu ada di hidrogen A dan elektron 1 itu ada di hidrogen B, maksudnya seperti itu. Nah, ketika dua hasil memiliki kemungkinan yang sama, mekanika kuantum menginstruksikan kita untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari sistem sebagai posisi super dari fungsi gelombang untuk setiap kemungkinan. Jadi, deskripsi yang lebih baik dari molekul salah satu fungsi gelombang saja adalah kombinasi linier yang tidak dinormalisasi. Jadi, psi sama dengan A1B2. Di sini plus minus A2B1. Nah, ini persamaan 1. Nah, kemudian ternyata kombinasi dengan energi yang lebih rendah adalah yang bertanda plus, karena di sini ada opsi plus atau minus. Nah, sehingga fungsi gelombang ikatan valensi molekul H2 ialah psi sama dengan A1B2 plus A2B1. Ini dinyatakan sebagai persamaan 2.
Pembentukan ikatan dalam H2 dapat digambarkan karena kemungkinan besar bahwa dua elektron akan ditemukan di antara dua inti dan akan mengikat mereka bersama-sama. Nah, secara lebih formal, pola gelombang yang diwakili oleh suku A1B2 berinterferensi secara konstruktif dengan pola gelombang yang diwakili oleh kontribusi A2B1 dan ada peningkatan nilai fungsi gelombang di wilayah internukleer. Nah, gambar berikut ini merupakan ilustrasi dari sebuah percobaan. Jadi orbital atom untuk elektron 1 diwakili oleh kontur hitam. Ini adalah elektron 1, maksudnya elektron yang dilabeli dengan nomor 1. Kemudian elektron 2 diwakili oleh kontur biru. Nah, ilustrasi ini mewakilkan A1B2, maksudnya atom A dengan elektron 1, elektron label nomor 1, kemudian atom B dengan label elektron nomor 2. Nah, ketika dua kontribusi, kemudian ilustrasi yang bawah ini kebalikannya, jadi atom A dengan label elektron 2, kemudian atom B dengan label elektron 1. Nah, baru ketika dua kontribusi itu ditumpangkan, ada interferensi antara kontribusi hitam dan kontribusi biru, menghasilkan kepadatan yang ditingkatkan di wilayah internukleer. Nah, distribusi elektron yang dijelaskan oleh fungsi gelombang pada persamaan 2 tadi adalah A1B2 plus A2B1, disebut sebagai ikatan sigma. Ikatan yang memiliki simetri silinder di sekitar sumbu internukleer. Yang disebut demikian karena jika dilihat sepanjang sumbu internukleer, ikatan tersebut menyerupai sepasang elektron dalam orbital s. Jadi gambaran dari seorang ahli kimia tentang ikatan kovalen adalah gambar di mana pusaran dua pasangan elektron ketika orbital atom bertumpang tindih. Jadi asal mula peran spin adalah bahwa fungsi gelombang yang diberikan oleh persamaan 2 tadi hanya dapat dibentuk oleh sepasang elektron dengan spin berlawanan. Nah, kemudian di sini ada justifikasi mengenai pasangan elektron dalam teori ikatan valensi. Prinsip Pauli mengharuskan fungsi gelombang dua elektron berubah tanda ketika label elektron itu dipertukarkan. Jadi, fungsi gelombang valence bond atau ikatan valensi total untuk dua elektron adalah, jadi Si 1,2, di sini ada A1B2 ditambah A2B1 sigma 1,2, di mana sigma ini mewakili komponen putaran dari fungsi gelombang. Nah, tapi ketika label 1 dan 2 itu dipertukarkan, fungsi gelombang menjadi seperti ini. Si 2,1 A2B1 ditambah A1B2 sigma 2,1 sama dengan A1B2 plus A2B1 sigma 1,2. Nah, prinsip Pauli mensyaratkan bahwa Psi 2,1 sama dengan Psi 2 yang dipenuhi hanya jika sigma 2,1 sama dengan minus sigma 1,2. Deskripsi ikatan valensi dari H2 itu dapat diterapkan pada molekul diatomik homonukleer lainnya, seperti misalnya N2. Sini ada contoh N2. Jadi untuk menyusun deskripsi ikatan valensi N2, diperhatikan konfigurasi elektron valensi masing-masing atom, yaitu 2s2, 2px1, 2py1, dan 2pz1. Nah, disepakati untuk mengambil sampel sumbu Z sebagai sumbu internukleer. Jadi sumbu Z yang berinteraksi. Jadi kita dapat membayangkan setiap atom nitrogen memiliki orbital 2pz yang mengarah ke orbital 2pz pada atom nitrogen lain.
seperti pada gambar berikut ini. Di sini digambarkan orbital 2pz dengan orbital 2pz. Kemudian ikatan akan terbentuk oleh pasangan spin antara dua elektron dalam dua orbital 2pz. Jadi ketika mereka berdekatan maka akan membentuk suatu ikatan. Fungsi gelombang spasialnya sama seperti persamaan 2 tadi, namun untuk yang A dan B, kalau tadi itu mewakilkan 1s, di sini mewakilkan 2pz. Nah, orbital 2p yang tersisa, 2py dan 2px, itu tidak dapat bergabung untuk menghasilkan ikatan sigma, seperti 2pz di sini. 2pz di sini membentuk ikatan sigma karena mereka tidak memiliki simetri yang silindris di sekitar sumbu internukleer. Nah, tapi mereka bergabung untuk membentuk dua ikatan pi. Ikatan pi timbul dari pasangan spin elektron dalam dua orbital p yang saling mendekat. Jadi di sini ada penggambaran di mana pada internukleer sumbu internukleer terjadi ikatan antara dua orbital pz, ikatan sigma. Nah, namun untuk 2py dan 2px itu tegak lurus pada sumbu internukleer yang kemudian membentuk ikatan seperti ini, yang tengah yang sejajar dengan sumbu, yang tepat pada sumbu itu orbital 2pz. Kemudian untuk yang di sekitar sumbu atau yang tidak tepat pada sumbu atau tegak lurus dari sumbu itu merupakan orbital 2px dan 2py. Nah, disebut demikian karena dilihat sepanjang sumbu antar inti, ikatan itu menyerupai sepasang elektron dalam orbital p. Nah, jadi ada dua jenis ikatan pada molekul N2. Yang satu dibentuk dari spin dua orbital 2pz yang tengah, yaitu ikatan sigma. Nah, yang lainnya merupakan pasangan spin dari dua orbital 2py dan 2px yang berdekatan, yang seperti ini, dan membentuk ikatan pi. Nah, oleh karena itu, pola ikatan keseluruhan pada N2 adalah ikatan sigma, satu ikatan sigma ditambah dua ikatan pi yang konsisten dengan struktur Lewis. N dengan N memiliki 3 ikatan, satu ikatan sigma dan dua ikatan pi untuk molekul nitrogen. Baiklah, saya Vivi Arianti Vira Febri Afifah, NPM 1913023011 akan melanjutkan presentasi pada bagian metode ikatan valensi untuk molekul hidrogen. Nah, jadi ya, sebenarnya kita sudah mempelajari tentang fungsi gelombang orbital. Ternyata fungsi gelombang orbital ini bukan satu-satunya jenis fungsi gelombang untuk memperkirakan fungsi gelombang molekul. Karena pada tahun 1927 ada dua orang ilmuwan yaitu bernama Heitler dan London. Beliau ini memperkenalkan fungsi lagi, yaitu fungsi ikatan valensi. Nah, fungsi ikatan valensi ini tampilannya seperti yang ada di layar teman-teman ini yang saya beri garis merah. Jika dibacakan, maka fungsi ikatan valensi menurut Heitler dan London yaitu psi Vb sama dengan C Vb buka kurung siku psi 1 SA1 dikali psi 1 Sb2 ditambah psi 1 Sb1 dikali psi 1 Sa2 tutup kurung siku dikali buka kurung siku alfa 1 dikali beta 2 minus beta 1 dikali dengan alfa 2. Nah, di sini kan ada psi Vb, kemudian ada CVB. Apa sih dua hal itu? Nah, jadi CVB adalah suatu konstanta normalisasi. Kemudian psi Vb adalah fungsi gelombang yang menyatakan pembagian elektron dengan cara yang berbeda dari fungsi gelombang orbital. Nah, dalam fungsi ini itu ada sebuah istilah baru, yaitu elektron 1 itu menempati orbital atom yang berpusat pada inti A.
Kemudian elektron 2 menempati orbital atom yang berpusat pada inti B. Nah, makanya di sini ada besi 1 SA, kemudian ada juga besi 1 Sb. Di sini untuk menunjukkan bahwa dalam satu molekul hidrogen itu tuh hanya nggak cuma satu, hanya ada dua. Untuk membedakan antara H yang satu dengan H yang lainnya, maka ada istilah A dan juga B. Sebelumnya kan kita sudah membahas tadi tentang fungsi gelombang ikatan valensi gitu ya. Nah, di sini akan dilakukan perbandingan antara fungsi gelombang LCAOMO sederhana dengan fungsi gelombang ikatan valensi sederhana. Sebelumnya apa sih fungsi gelombang LCAOMO sederhana itu? Jadi LCAOMO itu adalah linear combination of atomic orbital molecule. Nah, jadi fungsi gelombang dari linear combination of atomic orbital molecule itu seperti yang ada di layar teman-teman. Itu bentuknya seperti ini, yaitu besi pangkat 0 sama dengan 1 per akar 2 besi sigma G1 S1 dikali dengan besi sigma G1 S2 dengan kurung siku alfa 1 beta 2 minus beta 1 dikali alfa 2 tutup kurung siku. Nah, kemudian dari faktor ini dari fungsi gelombang LCAOMO itu dituliskan lagi penjabarannya dalam bentuk yang berada di bawahnya ini. Jadi dari fungsi gelombang ini, fungsi gelombang LCAOMO dijabarkan jadi seperti ini. Besi sigma G1S1 di besi sigma G1 S2 sama dengan C kuadrat G besi 1 SA1 ditambah besi 1 SB1 dikali dengan besi 1 SA2 ditambah besi 1 SB2. Nah, kemudian ini besi 1 SA1, besi 1 SB1 itu dikalikan dengan besi 1 SA2 ditambah besi 1 SB2. Hasilnya seperti di bawah ini. C kuadrat G besi 1 SA1 dikali besi 1 SA2 itu hasil dari ini dikali dengan ini. Dan seperti ini. Kemudian dikalikan silang lagi. Besi 1 SB1 dikalikan dengan besi 1 SB2. Kemudian besi 1 SA1 dikalikan dengan besi 1 SB2. Dan yang terakhir, besi 1 SB1 dikalikan dengan besi 1 SA2. Seperti itu. Nah, kemudian jika diamati dua suku terakhir di ruas kanan, di sini dua suku terakhir yang ada di sini, yang ini, itu sama dengan faktor dari fungsi gelombang ikatan valensi sederhana yang tadi sudah ditampilkan di awal. Nah, istilah-istilah itu disebut dengan istilah kovalen dan dua lainnya disebut dengan istilah ionik. Selanjutnya yaitu fungsi gelombang ikatan valensi yang dimodifikasi dengan memasukkan suku ionik. Nah, jadi kan ini ada fungsi gelombang ikatan valensi. Ini adalah fungsi gelombang ikatan valensi di mana dua suku terakhirnya ini sama dengan pemfaktoran dari fungsi gelombang LCAOMO. Nah, ketika fungsi gelombang ikatan valensi ini dimasukkan suku ionik, maka dihasilkan rumus sebagai berikut, yaitu besi MVB sama dengan C MVB dikali dalam kurung siku si VB ditambah sigma I. Nah, CMVB itu adalah sebuah konstanta normalisasi. Kemudian sigma ini adalah parameter variabel dan L ini itu mengandung I dan I ini mengandung istilah ionik.
dari beberapa korelasi elektron, ketika nilai optimum sigma lebih kecil dari 1, maka membuat probabilitas bahwa elektron yang berada pada atom yang sama lebih kecil daripada probabilitas bahwa elektron berada pada atom yang berbeda. Selanjutnya, untuk mendapat perbandingan lagi antara metode LCAO-MO sederhana dengan metode ikatan valensi sederhana untuk molekul hidrogen itu diperoleh tentang probabilitas. Jadi probabilitas satu elektron kepadatan untuk fungsi gelombang LCAO-MO sederhana itu dari persamaan yang awal itu diintegrasikan kuadrat fungsi gelombang pada koordinat ruang elektron. Jadi hasilnya seperti ini. Rho MO sama dengan integral pasti sigma G1S1 kuadrat pasti sigma G1S2 kuadrat D3 R2 sama dengan pasti sigma G1S1 kuadrat. Itu sama dengan 1/2 plus 2S dikali dengan buka kurung siku pesi 1SA1 kuadrat ditambah 2 pesi 1SA1 dikali pesi 1SB1 ditambah pesi 1SB1 kuadrat tutup kurung siku. Nah, di situ diketahui ada beberapa suku, ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, untuk suku pertama itu merupakan kontribusi terhadap peluang dari orbital atom yang berpusat pada inti A. Jika ini pesi 1SA1 kuadrat itu kontribusi terhadap peluang dari orbital atom yang berpusat pada inti A. Kemudian suku terakhir itu adalah kontribusi dari orbital atom yang berpusat pada inti B. Jadi pesi 1SB1 kuadrat. Nah, kemudian yang di tengah-tengah itu termasuk suku kedua. Suku kedua ini mewakili kontribusi tumpang tindih dua orbital atom. Kemudian kita juga ada integrasi pada kuadrat dari fungsi gelombang ikatan valensi sederhana. Dari persamaan yang awal tadi itu diperoleh sebagai berikut. Rho VB sama dengan C kuadrat VB diintegralkan kurung siku pesi 1SA1 kuadrat pesi 1SB2 kuadrat ditambah 2 pesi 1SA1 dikali pesi 1SB2 dikali pesi 1SB1 dikali pesi 1SA2 ditambah pesi 1SB1 kuadrat dikali pesi 1SA2 kuadrat tutup kurung siku D pangkat 3 R2 sama dengan C kuadrat VB buka kurung siku pesi 1SA1 kuadrat ditambah 2S pesi 1SA1 pesi 1SB1 ditambah pesi 1SB1 kuadrat. Nah, perbedaan antara hasil integrasi pada fungsi gelombang ikatan valensi dan hasil dari orbital molekul adalah faktor S-nya. Jadi di sini ada S2S pesi 1SA. Nah, S itu integral tumpang tindih pada suku kedua hasil ikatan valensi. Di sini kepadatan probabilitas di wilayah tumpang tindih lebih kecil dibandingkan dengan fungsi pada LCAO-MO karena integral tumpang tindih S lebih kecil dari kesatuan, namun elektron bergerak melintas seluruh molekul dengan cara yang hampir sama seperti fungsi gelombang LCAO-MO. Berdasarkan postulat 4 mekanika kuantum, untuk menentukan energi dapat menggunakan rumus energi sama dengan integral si bintang Hamiltonian dikali si dc per integral si bintang dikali si dc. Sebelumnya telah diketahui bahwa nilai dari si sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2. Nilai dari si sama dengan nilai dari si bintang. Jadi, kita telah mendapatkan nilai dari si-nya tersebut. Kita dapat memasukkan atau kita dapat mensubstitusikan si bintang dan si ke dalam persamaan rumus untuk penentuan energi.
maka akan didapatkan energi sama dengan integral dari C1V1 ditambah C2V2 dikali Hamiltonian dikali dengan C1V1 ditambah C2V2 per integral C1V1 ditambah C2V2 kuadrat. Karena nilainya sama, maka dapat untuk dikuadratkan. Lalu, jika dioperasikan, akan mendapatkan hasil energi sama dengan C1 kuadrat H11 ditambah C1 C2 H12 ditambah C1 C2 H21 ditambah C2 kuadrat H22 dibagi dengan C1 kuadrat S11 ditambah 2 C1 C2 S12 ditambah C2 kuadrat S22. Untuk nilai dari H11 dan H22 itu sama karena H11 didapatkan dari postulat yaitu V1 dikali Hamiltonian V1, sedangkan H22 didapatkan dari V2 Hamiltonian V2. Untuk V1 memiliki nilai 1 SA1 dan 1 SB2. Sedangkan untuk V2 memiliki nilai 1 SA2 dan 1 SB1. Nah, nilai dari 1 SA1, 1 SA2, 1 SB1, 1 SB2 dapat dilihat di slide karena nilai dari ZA sama dengan ZB yaitu 1 dan R1 dan R2 juga sama, maka dari itu didapatkan hasil akhir dengan rumus 1 per akar pi dalam kurung 1 per A0. 1 di sini yaitu nomor atom dari H. E min ZR per A0. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa H12 sama dengan H21. Nah, untuk S11 dan S22 itu nilainya adalah 1 karena V1 dikali V1 merupakan sifat ortonormal, yaitu nilainya sama. Jika nilainya sama, maka nilai panjang gelombangnya sama, yaitu 1. Untuk S12 nilainya itu kalau tidak sama seharusnya 0. Namun untuk S12 ini tidak 0 karena nilai dari S12 adalah integral V1 V2 DC. Untuk persamaan akhir maka akan didapatkan 1 SA1, 1 SB2 disimbolkan dengan S dan 1 SA2, 1 SB1 disimbolkan dengan S. Maka untuk S12 dan S21 itu tidak sama dengan 0 melainkan S kuadrat. Mengapa bisa S kuadrat tidak sama dengan 0? Karena molekul hidrogen overlapping yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah integral tumpang tindih. Integral tumpang tindih adalah ukuran kuantitatif dari tumpang tindih orbital atom yang terletak pada atom yang berbeda atau jumlah orbital dari atom yang berdekatan yang berada di wilayah ruang yang sama. Integral tumpang tindih ini bergantung pada jenis orbital atom dan kombinasi orbital atom dan juga bergantung pada jarak antar orbital atom. Seperti yang diilustrasikan pada gambar ini merupakan
gambar orbital S dan P masing-masing. Yang digunakan ini orbital 1S dan 2P. Untuk menyatakan distribusi ruang masing-masing orbital digunakan lingkaran untuk orbital S dan pasangan elips digunakan untuk orbital P. Tanda fungsinya diberikan dengan tanda positif. Nilai absolut fungsi orbital atom biasanya menurun menuju 0 dengan meningkatnya jarak seperti grafik yang tertera. Untuk gambar yang A menunjukkan kebergantungan integral tumpang tindih pada jarak antara dua orbital P dengan arah paralel. Ini grafiknya monoton turun. Tumpang tindih seperti orbital P paralel ini disebut dengan orbital pi, dan ikatan kimia yang berasal dari jenis tumpang tindih seperti ini disebut ikatan pi. Dalam tumpang tindih jenis pi ini, sumbu yang menghubungkan atom mengandung bidang simpul orbital atom. Dalam orbital pi yang dihasilkan dari tumpang tindih jenis pi ini, kebolehjadian menemukan elektron di bidang simpul yang mengandung sumbu ikatan bernilai 0. Dan untuk gambar B, C, dan D, jenis tumpang tindih ini disebut dengan tumpang tindih sigma. Dan ikatan kimia yang dihasilkan juga berjenis ikatan sigma. Nah, walaupun integral tumpang tindih ini sigma, dia juga tumpang tindihnya menjadi menurun sampai 0 pada jarak yang semakin besar. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan umum yang berkaitan dengan peningkatan tumpang tindih antar orbital yang mendekat satu sama lain. Jadi dia semakin mendekat sebuah orbital, maka tumpang tindihnya juga semakin meningkat. Nah, ini adalah grafik fungsi gelombang orbital atom menurun secara eksponensial dengan jarak yang semakin besar. Seperti grafik ini. Grafik ini mempunyai nilai karakter overlap 1 sampai 100%. Gambar ini menunjukkan bahwa integral tumpang tindih antara dua atom tidak 0 ketika dua atom berdekatan. Hal ini berarti fungsi gelombang terjadi tumpang tindih. Di bagian ini dia itu tidak 0. Di saat dia berdekatan seperti ini, dia integralnya tidak 0, berarti akan terjadi tumpang tindih di sini. Ketika integral atom pertama dan atom kedua itu 0, maka tidak akan terjadi tumpang tindih. Seperti gambar sebelahnya. Seperti ini, jika fungsi gelombang tidak tumpang tindih, maka integral tumpang tindihnya adalah 0. Jika integral tumpang tindihnya itu 0, maka tidak terjadi interaksi antara dua atom, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya, ini merupakan integral tumpang tindih untuk dua orbital atom pada hidrogen 1s. Orbital atom 1s pada atom hidrogen. Bisa dilihat di sini pada integral tumpang tindih maksimum, maka jaraknya adalah 0. Maka tidak akan terjadi ikatan pada integral tumpang tindih maksimal. Ikatan akan terjadi dan ikatan akan stabil jika integral tumpang tindihnya optimal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk integral tumpang tindih 0, maka dia tidak bisa terjadi tumpang tindih antara orbital tersebut. Tidak hanya itu, integral juga bisa menjadi 0 jika fungsi gelombang memiliki aspek positif dan negatif yang saling meniadakan. Jika integral tumpang tindih 0, maka fungsi tersebut disebut ortogonal. Pada gambar ini, berbeda dengan kasus sebelumnya,
Walaupun nilai fungsi orbital sama pada pasangan titik yang simetrik terhadap bidang sepanjang sumbu ikatan, tetapi tandanya berlawanan untuk orbital yang sama dan tandanya sama untuk orbital yang lain yang berbeda. Hal ini berakibatkan bahwa integral tumpang tindih fungsi orbital ini selalu nol, tidak peduli jaraknya semanapun. Sebab kontribusi bagian atas dan bawah saling meniadakan. Tumpang tindih jenis inilah yang disebut tumpang tindih tanpa kecocokan simetris, karena dia saling meniadakan. Jika aspek positif dan negatif yang saling meniadakan pada fungsi gelombangnya ini, maka dia tidak akan terjadi tumpang tindih dan tidak akan ada ikatan. Dan ini merupakan persamaan lengkap untuk integral tumpang tindih, yaitu SR untuk atom 1S itu sama dengan E pangkat min R per A0 dalam kurung 1 ditambah R per A0 ditambah R pangkat 2 per 3 A0 pangkat 2. Bisa jadikan SR sama dengan E pangkat min R dalam kurung 1 ditambah R ditambah R pangkat 2 per 3. Nah, untuk jarak optimumnya untuk H2 berdasarkan teori ikatan valensi adalah 0,79 Armstrong. Jadi nilai untuk S-nya bisa dicari seperti ini, kita masukkan angkanya. Maka S-nya didapat 0,527 dan jika kita persenkan S-nya menjadi 53%. Baiklah, di sini saya Ita Rosita akan menjelaskan terkait integrasi pertukaran. Nah, di mana di dalam teori ikatan valensi seperti yang kita ketahui bahwa setelah kedua orbital itu tumpang tindih, itu mereka akan akan melakukan pemakaian bersama pasangan elektron. Akan tetapi sebelum terjadi pemakaian bersama pasangan elektron itu akan terjadi integrasi pertukaran elektron. Nah, hal ini itu dikarenakan seperti yang diungkapkan bahwa pada integrasi pertukaran elektron ini itu berada dalam satu orbital di satu sisi dan ada di orbital yang berada di sisi lainnya, seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, integrasi pertukaran ini dapat didefinisikan sebagai energi potensial rata-rata proton B ke kerapatan elektron atom A, seperti itu. Nah, di mana integrasi pertukaran ini dapat dituliskan dengan persamaan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya ini terdapat gambar integrasi pertukaran, di mana untuk integrasi pertukaran itu sendiri itu ditunjukkan oleh garis-garis putus berwarna hijau. Nah, jika kita perhatikan berdasarkan gambar tersebut, dari kiri ke kanan jarak antar orbital itu kan semakin besar. Nah, kita lihat bahwa semakin besar jarak antara proton atau inti, itu integrasi pertukarannya juga dia meningkat, itu mendekati 0, seperti itu. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan nilai RB atau jarak proton B ini menjadi sangat besar dan perbandingan 1/RB ini menjadi sangat kecil. Baiklah, selanjutnya saya Lutfiah Azhara Sania Ahmad akan menjelaskan integrasi kolom. Integral kolom adalah energi potensial dari gaya tolak-menolak antara elektron dengan kerapatan elektron pada orbital 1SA dan kerapatan elektron pada orbital 1SB. Dalam integral kolom ini, elektron itu selalu berada pada orbital yang sama. Sekarang kita perhatikan pada fungsi H, AB. Yang pertama, dalam integral ini kita memiliki atom hidrogen Hamiltonian dan fungsi atom H1sb. Fungsi 1sb adalah fungsi eigen dengan nilai eigen EH. Karena EH adalah konstanta, faktor ini keluar dari integral.
Ini kemudian menjadi integral tumpang tindih atau S. Dan karena itu integral pertama ini direduksi menjadi EHS. Selanjutnya adalah energi Coulomb. Dari 2 proton dikalikan integral tumpang tindih. Dan yang terakhir termasuk dengan tanda minusnya ini kita beri lambang K. Dan ini disebut integral pertukaran karena elektron digambarkan oleh orbital 1sa di satu sisi dan di sisi lain oleh orbital 1sb. Dan elektron ini berubah atau bertukar posisi dalam molekul. Selanjutnya ada gambar grafik integral Coulomb yang digambarkan atau dilambangkan dengan garis putus-putus berwarna biru. Bisa kita lihat dari kiri ke kanan bahwa tolakan Coulomb dari 2 proton ini berubah dari mendekati 0 menjadi bilangan positif. Ketika jarak antar inti kedua orbital A dan B integralnya makin positif, maka akan semakin tidak stabil. Dan saat kedua proton semakin jauh, integral ini menjadi 0 karena semua nilai untuk jarak B menjadi sangat besar dan semua nilai untuk 1/RB menjadi sangat kecil.